Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Salamullahi ta'ala alaikum warahmatuhu min ladunhu wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu ma'asalami ala sayyidina nabiyil mab'uth wa huwal mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahuna aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita bisa kembali bersilaturahim, bertatap muka meskipun lewat media maya. Semoga ini tidak mengurangi nilai kita dalam niatan untuk bersilaturahim, menyambungkan tali silaturahim yang mana insya Allah mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum memulai saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita terlebih dahulu bahwasanya mengikuti acara ini bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, tetapi juga dengan niat untuk menyambungkan tali silaturahim, kemudian dengan niat untuk salah satunya melakukan kewajiban seorang wali terhadap yang diwalikannya, yaitu anak-anak kita. Kemudian juga kita meniatkan bahwasanya ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga dengan niat-niat tersebut ini tidak sebatas untuk membuang-buang waktu, tetapi berfaedah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk mempersingkat acara kita, sebelum masuk juga saya minta untuk kepada seluruh wali santri untuk menuliskan daftar hadir, nama santrinya, kemudian dari satuan unit pendidikan mana. Misalkan Ahmad dari TK, misalkan TK IT Al-Himmah, atau Muhammad dari SD Quran Al-Himmah, atau Hamid misalkan dari SMP IT Al-Himmah, untuk seperti itu, seperti simpelnya ya, di kolom chat yang telah disediakan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya mau tes dulu suara sekali lagi. Suara saya jelas? Kalau jelas tolong acungkan 2 jempol. Jelas Ustaz. Jelas ya, baik. Kalau jelas alhamdulillah. Tanpa berlama-lama kita buka acara kita dengan bersama-sama melafadzkan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk agenda ke depan kita akan ada materi siraman rohani tentang prioritas pendidikan dalam Islam, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Rahmat Soji LCMA. Kemudian setelahnya ada pengumuman dari unit-unit di bawah Pondok Pesantren Bina Insan Madani yang akan disampaikan nanti setelah materi. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi, kita persilahkan waktu dan kesempatan untuk materi guru kita yang telah bergabung di ruang Zoom ini untuk menyampaikan materinya. Baik, kepada Kiai Haji Rahmat Soji LCMA dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa fi al-mala'il a'la wa fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi awal surat Al-Jum'ah, dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sebelum saya berlanjut, mohon kepada para bapak dan para ibu, para wali santri dan wali siswa yang tidak darurat untuk bisa membuka videonya agar kita bisa saling bersilaturahim ya. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah yang terhormat seluruh pengurus Yayasan Himmatul Muslimin, Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, para kepala sekolah, para guru, dan khususnya panitia penyelenggara acara pertemuan pengajian bulanan atau pertemuan para wali santri dan wali siswa di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam pertemuan rutin kita yang walaupun rutin tapi jangan dianggap sebagai rutinitas. Ya, kita ingin selalu bersinergi, kita ingin selalu menyamakan persepsi, menyamakan semangat, sehingga apa yang kita cita-citakan mencetak para generasi-generasi penerus kita nanti betul-betul akan tercapai dengan maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf karena jam 8.45 saya harus beranjak, jadi materi ini akan sangat singkat tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Judulnya adalah skala prioritas pendidikan dalam Islam. Tujuannya adalah seperti yang saya tulis di bawah judulnya adalah apa dulu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, seringkali atau tidak sedikit kadang-kadang kita terjebak ya dengan ranking-ranking, dengan kepintaran-kepintaran, dengan keahlian-keahlian, sehingga kadang kita melalaikan sebenarnya anak kita ini yang pertama harus dididik apa. Ya, kalau saya ingin kasih ilustrasi tawaran yang dua-duanya ekstrim kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu menyekolahkan, mempesantrenkan anak. Kalau saya kasih dua pilihan, anaknya menjadi orang yang sangat pintar, hafal Al-Quran, pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, sains dan seterusnya lah. Tapi dia tidak beragama dengan benar. Ya, sholatnya tidak benar, keyakinan kepada Allahnya tidak benar, akhirnya nanti akhlak kepada orang tuanya juga tidak benar. Itu satu opsi. Yang kedua, anak kita tertinggal bahasa Inggrisnya, tertinggal bahasa Arabnya, hafalan Qurannya sedikit terlambat misalnya, tidak seperti orang-orang. Tapi keyakinan kepada Allahnya terhunjam kuat. Ibadahnya, hubungan dengan Allahnya, puasanya tidak pernah ada satu bulan dia lewati walaupun hanya 1 hari. Qiyamul bid, doanya dia panjatkan dengan khusyuk, kepada orang tua dia tunduk, bergaul di rumah bisa berinteraksi dan seterusnya. Ya, silakan Bapak Ibu silakan bisa pilih, mending punya anak segala pintar. Ya, tapi seperti yang saya tawarkan tadi, atau tertinggal dari sisi akademisinya, tapi dari sisi akidah, ibadah, akhlaknya bagus. Ya, tentu kalau ada pilihan C, kita pilih yang C. Ya, akidah, akhlaknya bagus, interaksi dengan orang tuanya bagus, berdoanya khusyuk, sholatnya mantap, ya, bahasa Arabnya bagus, tapi kalau dikasih pilihan, namanya prioritas itu mana dulu? Ya, pasti kita akan memilih yang B, yang walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan, bahasa Arabnya masih pas-pasan, tapi keyakinan kepada Allahnya tak tergoyahkan, dibayar berapapun, disiksa oleh siapapun. Ya, ibadahnya terdengar azan dia merasa terpanggil, akhlaknya kepada orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semua
masuk dalam materi kita, yaitu apa yang harus kita dahulukan. Karena jangan sampai juga, ya, sebetulnya dalam Islam sudah diatur tentang apa yang disebut dengan fiqhul aulawiyat atau disebut dengan fikih prioritas. Kalau ibu sibuk tahajud tapi subuhnya kesiangan, man syaghalatu sunnah atau man syaghalahul mandubu anil wajib atau anil fardi fahuwa maghrur. Kita dalam ibadah secara umum, siapa yang terjebak sibuk memikirkan yang sunat tapi yang wajib tidak dipikirkan, maka kita termasuk terjebak oleh perangkap setan. Tahajudnya lama, salat subuhnya asal-asalan, salat duhanya serius, salat duhurnya nggak benar. Nah, berarti itu ada yang salah di dalam cara beribadah kita. Demikian juga dalam mendidik. Ini yang nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini pendahuluannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca Undang-Undang Pendidikan kita, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Dan ini sebetulnya harus menjadi pijakan orang tua, lembaga-lembaga pendidikan, di mana disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar, nah ini, menjadikan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam Undang-Undang Dasar kita sudah benar. Yang pertama itu beriman, ya, kalau di bahasa sekarang itu salimul akidah, ibadah akidahnya yang benar. Kemudian bertakwa, ibadahnya yang benar. Akhlak mulia, sehat, fisiknya kuat. Nah, sehat ini adalah gaya hidup, ya. Sehat itu bukan hasil tapi proses. Bagaimana dia teratur tidurnya, tidak begadang, makanannya sehat, jajanannya nggak sembarang dibeli. Maka di pesantren kita diatur, tidak boleh ada minuman-minuman yang berpengawet dan seterusnya. Gaya kegiatannya misalnya sampai kita adakan sekarang qailulah siang. Itu adalah dalam rangka mencapai sehat ini, karena sehat ini tidak begitu saja lahir, tapi dari gaya hidup, gaya kebersihan, gaya tidur, gaya makan. Berilmu, ya, baru setelah akidah benar, iman benar, akhlaknya bagus, sehat, baru berilmu. Ya, karena percuma berilmu juga kalau tidak berakhlak. Berilmu tidak sehat, ya, tidak akan bermanfaat. Kemudian cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis nih. Jangan sampai juga pendidikan menjadikan para santrinya anti NKRI, anti bernegara, memusuhi negara, separatis, teroris. Itu juga bukan tujuan pendidikan berdasarkan undang-undang ini. Nah, saya kira itu sebagai slide pertama bahwa undang-undang dasar kita sudah menggariskan seperti itu. Sedangkan realitasnya, mari kita lihat S1, S2, profesor dan seterusnya. Ya, apakah sebanding dengan berkurangnya tingkat korupsi, kolusi, sogok, menyogok? Ya, tidak sedikit semakin gelarnya tinggi, semakin pintar ngakalin orang. Ya. Tidak sedikit semakin tinggi ilmunya, akhlaknya semakin tidak jelas. Semakin pintar belajar ilmu akidah, ilmu filsafat, maka semakin menyesatkan. Ya. Kemudian kita lihat materi-materi di lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah favorit. Ya, harusnya kalau mengacu pada pendidikan, pelajaran agama itu harus menjadi rajanya di SMA, di sekolah-sekolah kita. Tapi realitanya, pendidikan agama yang harusnya anak kita bisa baca Quran, akidahnya kepada Allah, dan seterusnya, itu kemudian hanya tinggal beberapa jam saja. Ini realitas. Ya. Jadi ada gap antara idealitas yang ada dalam undang-undang kita dengan kenyataan. Maka saya menemukan kemarin ada orang pindah-pindah agama dengan sangat mudah. Ketika ditanya memang, kenapa Bapak Ibu Islam? Dia bilang karena saya ikut orang tua. Kenapa masuk Kristen? Ikut istri, ikut suami. Kenapa mau Islam lagi? Ikut-ikutan. Nah, ini realitas. Kemudian realitas kemampuan membaca Al-Quran pada lulusan sarjana tidak sedikit. Ya, sekarang masih ya, tidak sedikit lulusan SMA, lulusan sarjana masih tidak bisa baca Quran. Artinya apa yang disebutkan dalam undang-undang itu masih ada gap, belum tercapai. Nah, maka kita ingin sampaikan di sini apa artinya prioritas. Ya, sebenarnya sudah jelas ya, prioritas itu yang harus didahulukan. Kemudian apa tujuan pendidikan tadi sudah ada. Kemudian apa tujuan prioritas pendidikan di dalam Islam. Ini kenapa ada rumusan masalah segala? Karena ini memang materinya bekas makalah saya di
kuliah dan sudah dipresentasikan di depan para profesor, tapi saya hilangkan banyak, tinggal intinya saja. Nah, baik. Kata prioritas ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang harus didahulukan. Jadi kalau disebut prioritas pendidikan artinya sesuatu yang didahulukan dalam mendidik anak. Dalam bahasa Arab diambil dari kata aula. Ya, itu kalimat superlatif artinya yang lebih harus didahulukan dari kata awal. Ya. Kemudian, nah ini saya kira tidak usah, sudah jelas. Ya. Nah itu yang tadi sudah kita singkat saja. Nah, kira-kira susunannya seperti ini. Dan ini tertib ini, susunan ini menunjukkan prioritas. Jadi yang harus kita ajarkan pertama berdasarkan undang-undang kita adalah satu, pelajaran keimanan. Dan iman itu bukan dogma. Ya, kita sering juga, nah kita juga harus sama-sama ya mengasah lagi. Benar nggak kita sudah percaya kepada Allah? Ya, saya pernah ngobrol dengan ibu percaya ada Tuhan? Ada. Mana kan nggak pernah ketemu. Bingung dia. Ya, nggak pernah kelihatan. Ya, benarkah kita percaya dengan Tuhan yang nggak pernah ketemu, nggak pernah kelihatan? Nah itu ada pelajaran dalam akidah. Akidah itu bukan dogma. Akidah itu dalam ilmu akidah diajarkannya melalui satu hal, yaitu tafakur alam dan tafakur diri. Ya, kalau saya sederhanakan misalnya, saya tanya apakah kalau saya bilang MOS ini ada tiba-tiba tanpa ada pencipta, maka pasti Bapak dan Ibu tidak percaya. Karena nggak mungkin ada MOS yang berfungsi bisa menggerakkan panah yang ada di dalam laptop saya, kemudian tiba-tiba hadir, nggak ada yang menciptakan dengan warna di atasnya merah, di bawahnya bahkan ada baterainya. Itu baru MOS. Ini contoh tentang bahwa akidah itu bukan dogma. Terus bagaimana? Nggak mungkin MOS itu pasti ada yang pencipta. Kalau MOS saja ada pencipta, maka bagaimana diri kita, alam semesta yang jagat raya yang besar, matahari dengan sistem yang berputar. Nah itu contohnya. Jadi beriman itu harus diasah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min. Ibrahim, kamu enggak beriman? Qala bala. Bukan begitu ya Tuhan. Saya beriman, tapi walakin liyatma'inna qalbi. Hatiku agar tenang. Kalau sekedar kata orang, kata ustadz, Tuhan itu ada. Kita akan hidup lagi, kita tidak belajar argumennya, alasannya, maka besok ada yang ngajak pindah agama, bisa pindah. Demikian agama. Ini iman ini penting. Maka diasahnya dengan apa? Dengan pengajian, dengan pelajaran dan pendidikan. Maka pelajaran akidah ini di pesantren, di sekolah harus mendapatkan pelajaran yang utama. Yang kadang-kadang hanya dilewat saja. Kemudian bertakwa, akhlak, ya, bertanggung jawab, sehat. Ya, ini saya kira kompetensi yang harus dicapai dari pendidikan berdasarkan tadi. Nah, lalu kita lihat dalam Al-Quran. Ini ada yang menarik. Ya. Ayat Al-Baqarah ayat 129 itu doa Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya. Di antara yang harus kita tiru para bapak dan ibu kepada anak kita adalah meninggalkan tumpukan doa. Lihat doa-doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, dalam surah Al-Baqarah. Rabbana, ya, ij'al hadzal balada amina. Ya Tuhan, jadikan negaraku aman. Agar anak-anakku hidup nyaman. Kemudian aminau Rabbana Rabbi ij'alni Rabbajal hadzal balada amina wajnubni wa bani, ya Tuhan jauhkan anak-anakku dari lingkungan berhala. Kemudian minta disuburkan tanahnya, ekonomi yang dimajukan. Di antaranya dari sekian untaian doa Nabi Ibrahim kepada anaknya adalah ini. Al-Baqarah 129, Rabbana, ya Tuhanku, wab'ats fihim rasulan. Ketika aku sudah meninggal nanti, utus bagi mereka seorang nabi yang akan membacakan ayat-ayatku kepada mereka dan akan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan akan mengajarkan tazkiyah, akhlak kepada mereka. Jadi dalam doa ini Nabi Ibrahim ingin berdoa kepada Allah agar anaknya diberi rasul, diberi pengajar, diberi utusan yang bisa yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Allah, wa yu'allimumul kitab, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan wahyu, wal hikmata. Kebanyakan menafsirkan hikmah itu logika. Logika itu ada dua, logika akal dan logika penelitian. Jadi 2 kali 2 itu 4. Itu diajarin sama Nabi. Kemudian nanam jeruk itu akan jadi jeruk. Itu hikmah. Itu hukum alam, hikmah itu. Kemudian terakhir baru mengajarkan akhlak. Dan ini banyak teks seperti ini. Tapi kata para ulama, doa ini diijabah oleh Allah dibalik. Ya.
Mari kita lihat ijabahnya di sini. Nah, ini pembahasannya nggak usah. Ya. Nah ini ijabahnya di sini. Nabi Ibrahim minta seorang nabi yang membacakan ayat-ayat di sini ayat-ayat bukan ayat Quran, walaupun ada yang menafsirkan begitu, tapi yang paling kuat adalah membacakan tanda-tanda ayat-ayat keberadaan Allah, sehingga ya itu matahari, nggak mungkin ada matahari yang hebat begitu, nggak ada yang mencipta. Itu ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan dan seterusnya. Kemudian kalau tadi setelah diajarkan akidah itu, Nabi Ibrahim berdoanya agar diajarkan ilmu Quran, maksudnya ilmu apa? Ilmu ibadah, ilmu fikih, ilmu muamalah. Ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min anfusihim yatlu alim ayatik. Oh yu'allimul kitab wal hikmah. Di sini dibalik. Kalau tadi yuzakihimnya kan di belakang. Tapi Allah mengatakan apa? Kami telah mengutus di kalian itu nabi yang mengajarkan akidah dan membersihkan jiwa. Jadi susunannya dibalik. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai Ibrahim, yang benar itu ajarkan akidah, ajarkan akhlak, baru ajarkan ilmu. Ya, bahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun itu di akhir ya. Ya, ada yang mengatakan yu'allimul kitab wal hikmah itu diajarkan fikih, ibadah, baru kemudian logika, ilmu sains, baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, dan ini berulang-ulang dalam ayat. Kita lihat Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, semuanya dibalik. Yang didahulukan apa? Akhlak dulu. Jadi harusnya apa? Ayatina, yaitu tadi beriman, kemudian wa yuzakkikum, kemudian akhlak, jadi iman, akhlak, baru ilmu pengetahuan. Ya, maka sudah benar dalam undang-undang kita itu untuk membentuk peserta didik beriman, bertakwa, berakhlak mulia, baru cerdas, pintar, terus mandiri. Nah ini masih banyak lagi ke bawah karena waktunya singkat. Saya hanya ingin mengatakan ternyata ya doa Nabi Ibrahim itu dikabulkannya dengan susunan terbalik, yaitu didahulukan akidah dulu, kemudian akhlak, baru ilmu. Padahal Nabi Ibrahim mintanya akidah, kemudian ilmu, baru akhlak. Ini menunjukkan prioritas pendidik kita bagi anak kita adalah akidah, ibadah, akhlak, baru ilmu. Sehingga apa-apa ada sedikit agak tertunda belajar khusus bahasa Inggrisnya, matematikanya, bahasa Arabnya. Tapi pastikan kepalanya, hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah selesai akidahnya, masalah-masalah lain bisa diselesaikan. Demikian Imam Ghazali ya. Kalau kita lihat di kitab Ihya, Imam Ghazali membagi dua. Ilmu pengetahuan itu ada ilmu syar'i, ada ilmu ghair syar'i. Ilmu syar'i itu yang sumbernya wahyu, ilmu ghair syar'i yang sumbernya penelitian, logika dan sains. Maka beliau kemudian membagi yang syar'i itu dibagi menjadi yang fardu ain dan fardu, kemudian fardu kifayah dan sunnah. Maka beliau kemudian atau kalau kita bahas di Ihya-nya, yang harus didahulukan kepada anak kita mengajarkan yang fardu ain, yaitu apa? Akidah dulu. Akidah itu bahkan nggak boleh taklid. Sholat itu kita boleh taklid. Bagaimana sholat duhur, kata siapa? Kata Pak Ustadz dari Quran beres. Tapi akidah nggak bisa. Kata siapa? Ada Allah, kata Pak Ustadz. Kata siapa? Nabi Muhammad Nabi, kata Pak Ustadz. Itu para ulama kebanyakan mengatakan tidak sah imannya. Ya. Jadi kalau kita masih iman kita kata Pak Ustadz, maka harus datang lagi ke Pak Ustadz, minta diajarkan agar kita yakin akidah kita beneran. Ya. Dan apalagi nanti hari akhirat tentang kubur dan seterusnya. Kemudian juga Imam Ibnu Abdil Bar juga, kalau Ibnu Abdil Bar mengatakan ada fardu ain, ada fardu kifayah, dahulukan yang fardu kifayah. Ya, misalnya dahulukan belajar sholat 5 waktu daripada sholat sholat mayit. Dahulukan belajar ibadah wajib daripada belajar hal-hal yang sunat, belajar membuat baju, belajar sepak bola, belajar itu fardu-fardu kifayah yang bisa dilakukan nanti di kedua. Sehingga saya ingin menyimpulkan secara singkat kesimpulan tentang ilmu yang prioritas sangat penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan Al-Quran dan akidah. Ya. Kenapa Al-Quran ini? Maka kalau kita kenapa Al-Quran bisa disejajarkan dengan akidah? Karena memang Al-Quran ini ada keajaibannya. Tapi jangan sampai juga Al-Quran diajarkan dengan begitu saja buta gitu, kecuali untuk anak-anak kecil usia 3 tahun. Tapi 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah harus diajak baca terjemahnya, apa artinya. Ya, jangan sampai hafal Quran tidak tahu isinya. Hafal Quran tapi imannya tidak terlatih, tadi diajar. Bahkan Al-Quran ini menjadi penuntun ayat-ayat wamin ayatihi itu direnungkan bahwa itu ayat-ayat berkaitan dengan akidah dan seterusnya. Jadi maka dulu juga dalam perkembangan Islam
Ada dua mazhab, ada aliran yang mendahulukan Quran, ada aliran yang mendahulukan bahasa. Ya, di antaranya yang mendahulukan bahasa adalah alirannya Ibnu Khaldun. Karena menurut Ibnu Khaldun dan banyak para ulama, untuk apa kita mengajarkan sesuatu yang anak itu tidak paham? Pahamkan dulu bahasanya. Tapi kata Ibnu Khaldun juga banyak di negeri-negeri pelosok Islam itu yang mengajarkan Quran dulu. Nah, kita tidak ingin memperdebatkan itu. Di pesantren kita diajarkan Quran, misalnya di SD juga sudah targetnya 6 juz, tapi juga mau produk bahasa Arab diajarkan. Sehingga ketika mereka baca Quran itu nyambung, ada ketersentuhan. Nah, yang kedua, segala hal yang berkaitan dengan mengajarkan bacaan dan memahamkan makna utama Al-Quran. Nah, ini. Jadi prioritas setelah diajaran akidah dan baca Qurannya, kemudian baca Qurannya disempurnakan, tahsinnya, ya, kemudian makna-makna utama dari ayat Quran itu. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terkait dengan ibadah. Itu prioritas kedua. Baru prioritas ketiga adalah pembinaan spiritual jiwa. Maka di pesantren ada Ayyamul Bid, ya, ada puasa Ayyamul Bid untuk melatih, ada tahajudnya, ada zikir pagi petangnya, azkar sabah wal masanya untuk membina akhlaknya, jiwanya, sentuhan-sentuhan kejiwaannya. Baru yang keempat, ada hal yang berkaitan dengan masalah pemikiran dan sains, profesionalitas, ya, yang keguruan, kedokteran, dan seterusnya. Itu setelah 1, 2, 3 itu tercapai. Sehingga nanti anak-anak kita bukan pintar, tapi selain pintar, sudah agamanya sudah kuat. Nah, kemudian di penutup saya ingin sampaikan, kalau tadi itu, kemudian di sini, apa ringkasan yang dari undang-undang bisa kita satukan, ya, menjadi tujuan pokoknya adalah beriman, bertakwa, akhlak mulia, mandiri. Kemudian skala prioritas pendidikan dalam Al-Quran bisa dirangkum dalam 4 prioritas, yaitu menumbuh kembangkan akidah yang pertama. Nah, itu prioritas pertama ini bagi para guru SD, para guru TK. Tugas utama itu bukan sekedar melatih gerak-gerak loncat-loncat. Nanti juga loncat-loncat, gerak-gerak bisa sendiri. Ngitung tuh bisa sendiri, nulis nanti juga. Apalagi sekarang sudah ada komputer, sudah nggak betul latihan nulisnya sampai rapi, tapi yang harus dilatih digantungkan, dikaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dan itu kalau kita lihat di bagaimana sentuhan Nabi kepada sahabat-sahabat kecil, itu sudah dari kecil. Itu Ibnu Abbas usia 7 tahun sudah ya gulam ihfadillah yahfadka. Ya gulam ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, ya, wahai nak, jagalah aturan Allah, maka Allah akan jagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu hadir. Jadi selalu lihat apa, bahkan anak-anak kecil suka nanya, matahari itu dari mana? Kita dari mana? Segera sambung ke kita bahwa kita dicipta oleh Allah, ada sang pencipta. Nanti akan nanya lagi, kalau mencipta Allah pasti begitu anak-anak. Nah, kita harus siap ilmunya untuk membimbing anak-anak kita. Baru prioritas kedua membina ibadahnya. Yang sampai dan ini bukan berarti harus ditinggalkan, ini bisa berjalan bersamaan tapi prioritasnya. Jadi sambil berlatih akidah ya tentu belajar ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, baru yang keempat adalah profesionalitas dalam keterampilan. Jadi kalau kita simpulkan ini 4 ini. Ya, akidah, ibadah, akhlak, baru bekal hidup. Ya, yang mau jadi penjahit, yang menjadi desainer pakaian, yang menjadi seniman, yang menjadi politisi, yang menjadi bisnisman. Ya, ini poin keempat ini. Jadi akidah, ibadah, akhlak, profesionalitas. Yang mau jadi guru Quran, yang mau jadi ahli fikih, ahli akidah, ahli filsafat, semuanya di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa semakin menguatkan komitmen kita untuk mendidik anak-anak kita, dan pesantren adalah salah satu pilihan yang sangat tepat karena di pesantren kita sangat sangat concern untuk mendidik anak-anak dari sisi, walaupun tentu di sana sini di pesantren juga kita terus ingin mengembangkan, menguatkan hal yang memang yang seharusnya. Tentu di sana sini kadang-kadang SDM ada materinya dan seterusnya, itu terus akan kita berkembang. Tapi keyakinan itu jangan sampai bapak anaknya pulang dari pesantren kecewa karena bahasa Inggrisnya lebih hebat. Hafalan Quran yang lain Ustadz setahun, sebulan Ustadz hafal Quran semuanya. Walaupun menurut saya itu agak di sini ada yang punya Siti Azhara Putri gak? Jangan kami tahan, jangan. Gak ada deh ya. Walaupun hafalannya sedikit dan seterusnya, tapi dia belajar bahasa Arabnya dan seterusnya, nanti dia akan tertarik, tersentuh, sehingga akan berkembangnya dengan alami. Jangan juga
memaksa anak, misalnya dengan sampai anak kita pulang di pesantren, kamu hafalnya cuma 3 juz, lihat tetangga 10 juz, dibanding-bandingkan, kemudian ditekan, anak kita stres, jangan. Ya, justru lihat bagaimana berdoanya, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, optimisme hidupnya, dan seterusnya, berkaitan dengan kejiwaannya itu jauh lebih penting. Bukan berarti saya ingin menyampaikan hafalan Quran, tapi itu adalah bagian yang lebih penting daripada sekedar, dan tentu menghafal Quran juga akan menumbuhkan perkembangan keajaiban. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu 15 menit jika ingin tanya jawab, insya Allah biar lebih clear. Masih jam 8.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas paparannya yang tadi sama-sama kita simak. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita. Kalau kita review sekilas, tadi ada 4 poin utama yang perlu yang wajib dididikan atau ditanamkan kepada anak-anak kita, dan itu tahapannya, skalanya secara prioritas sesuai urutan. Yang pertama yang harus ditanamkan itu adalah pendidikan akidahnya, keimanan kepada Allah, lalu dilanjutkan dengan ibadahnya, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhlaknya, di mana keimanan dan ibadahnya itu bersinar dalam kriteria, dalam perilaku dan sikap kesehariannya. Dan yang terakhir juga tidak dilupakan, wala tansa nasibaka, ya, kalau memang ini, yaitu profesionalitas, kepakaran kita, ya, selain juga akidah, ibadah dan akhlak, juga kita sebagai muslim diminta mempunyai kepakaran, tentunya sesuai passion, sesuai kecenderungan anak kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi salah satu referensi tambahan wawasan kita guna mendidik amanah yang Allah titipkan kepada kita, anak-anak tercinta kita, dan guna bisa selamat tak sekedar di dunia, tetapi bersama bereuni nanti sekeluarga semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, boleh via chat, mangga, yang ada pertanyaan, baik itu pertanyaan seputar materi atau pertanyaan tentang kepesantrenan, silahkan. Kita ada waktu 10 menit lagi. Atau mau langsung, pertanyaan langsung secara lisan, silahkan, bisa nyalakan ininya, mikrofonnya, ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya, lalu menyebutkan wali santri dari siapa. Enggak. Ya, dengan siapa ini? Wali dari Az-Zahra, kelas 7 Putri, ya. Silakan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Mangga Ibu Bapak, bilih aya nu bade naros di via chat, mangga, via suara juga diperbolehkan. Anu gaduh burung ya, tarik suaranya. Baik, kalau memang tidak ada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terdengar Ustadz suaranya? Ada. Mangga, dengan ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dengan ibunya Safa Kaila Maheswari, kelas 8 Ahwat. Baik, ahlan Ibu. Mangga, silakan, mau bertanya apa? Ya, pertama mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya khususnya kepada
para ustadz dan ustazah yang ada di Pondok Pesantren Binda Insan Madani. Meskipun kita belum bisa bertemu dengan anak-anak kami, tapi alhamdulillah Pondok Pesantren bisa memberikan informasi capaian perkembangan anak-anak kami, sehingga istilahnya jauh di mata tapi dekat di hati gitu Ustadz. Meskipun kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak kami, tapi dengan melihat informasi yang disampaikan itu membuat hati kami tenang gitu Ustadz ya, di sini. Nah mungkin pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin ini kelanjutan untuk nanti anak-anak kami setelah keluar dari sini, apakah mungkin ada dari pihak pondok bisa mereferensikan kemana nanti anak kami melanjutkan. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk kami gitu. Mungkin jadi bisa terarah. Terima kasih, itu saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Langsung jawab saja Ustaz. Rekomendasi untuk kelanjutan setelah SMP. Baik, terima kasih. Untuk setelah SMP, silahkan. Insya Allah nanti kalau untuk nama-nama sekolah atau nama-nama pesantren nanti bisa kita bisa japri saja ya, biar jadi yang berkepentingan bisa jadi kalau sudah ada pilihan sendiri. Bahkan sebetulnya kita bagi yang berpotensi ya sekarang kita ada kerjasama, jadi yang punya keinginan sekolah sekarang ada 1 orang sudah berangkat di SMP Al-Azhar ya, di SMA. Jadi di situ lulus, di sananya SMA Al-Azhar, tapi memang menentukan pilihannya dari kelas 8 karena namanya akan dikirim ke sana untuk didaftar. Nah, itu salah satu ya. Nanti yang misalnya yang salah satu yang bisa kita rekomendasikan bisa ke ada Gontor, ada pesantren-pesantren yang memang sejalan, maksudnya itu searah untuk ke pendidikannya mirip-mirip lah dengan kita, dan banyak lagi tidak bisa disebutkan sekarang. Nanti akan dilihat dari kemungkinan apakah ingin yang dekat atau ingin yang jauh, ingin model tahfidz. Tahfidz di Sukabumi ada sekolah penghafal Quran misalnya di sana itu untuk tahfidz bahasa Arab. Saya kira nanti bisa japri ya, nggak apa-apa japri ke saya atau ke yang teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik. Ya boleh Ustadz. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari Ustadz untuk Ibu Karwati Ali Priyatna ya, Ibu dari Sofa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari ibundanya Faiz. Mohon penjelasan bagaimana cara menanamkan akidah pada anak usia dini, kisaran 7-8 tahun. Baik. Silakan. Itu diajarkan di surah Al-An'am ya. Kami ketika kemarin membaca tafsir surah Al-An'am di LTK ini, sekaligus juga kalau ada keluarga Bapak Ibu yang ingin jadi ustadz dan ustadzah, jangan mikirin gelar ya. 3 tahun insya Allah, tapi hanya menerima 10 orang insya Allah, menyetorkan Al-Quran 30 juz, bahasa Arab, ilmu syariah. Setiap pagi kita baca tafsir, kemudian ada fikih, ada akhlak, tasawuf, semuanya. Itu ada, sedang dibuka untuk 10 orang ya. Dan itu program 3 tahun. Pokoknya siapa yang mau jadi ustadz, ya, insya Allah. Saya yakin nggak ada ustadz yang nganggur kan. Orang hafal Quran, pinter ke agama, terus nganggur, nggak ada. Jadi kalau ibu punya adik atau di kampung ada yang ini, silakan daftarkan. Nah, terkait yang ditanyakan tadi menanam. Nah, di surah Al-An'am itu Imam penulis tafsir Sofatut Tafasir, Imam Ali As-Sobuni mengatakan bahwa surah Al-An'am itu konsep atau cara pendekatan mengajarkan akidah kepada anak. Yaitu dengan cara apa? Dengan at-takrir, wat-talqin. Maksudnya apa? Jadi nggak gini. Nah, kamu punya Tuhan nggak? Jangan ke anak-anak, itu usia mahasiswa itu SMA. Anak-anak langsung. Nah, matahari ini diciptakan oleh Allah. Allah cipta matahari, Allah cipta kita. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru. Langsung air di sana, air. Anak-anak kan suka ini bagus. Bu, burungnya warnanya bagus. Ya, nah itu ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa menciptakan burung. Tapi sama-sama burung, makanannya sama, nah padi, tapi warnanya kok beda ya. Yang satu warna merah, itu
Bunga juga sama, itu cara yang paling efektif menurut tafsir Sofatul Tafasir mengajarkan akidah kepada anak dengan cara langsung disampaikan dan ditalkinkan. Jadi talkinkan itu apa? Di istilah orang mah di kasar nama dijejalkan. Ya, karena belum diajak, kalau diajak diskusi bisa tersesat anak-anak itu. Ya, jadi dijejalkan dulu, nanti diskusinya usia SMA nanti. Kata ibu dulu yang menciptakan matahari itu Allah, kenapa bukan Yesus? Nah nanti diskusi itu di kuliah dan seterusnya. Sekarang anak-anak tuh tanamkan dulu. Wallahu alam. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua dari ibunda dari Faiz, menanamkan anak ya, ditalkinkan istilahnya itu dikucurin ya. Dikucurin langsung. ya. Segala kehidupan, mohon maaf saya tambahkan dan ini juga saya mohon untuk pamit ya. Jadi segala kejadian pada diri kita ke anak-anak kecil itu harus kaitan dengan akidah. Oh alhamdulillah ibu sakit ya, alhamdulillah nah ibu sudah sakit oleh Allah diberi kesembuhan, bukan dokter ya nah sejak kecil itu. Jangan sampai anak mengkonotasikan sembuh itu dengan dokter, sehingga tumbuh sejak kecil Allah oleh Tuhan oleh Allah semuanya oleh Allah. Allah alam ya. Dan saya mohon izin sebentar. Baik, itulah jawaban dari guru kita. Bagaimana semua itu diberikan penjelasan ringan dan semuanya dimuarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira karena Ustadz mau segera pamit live, kita akan beranjak ke acara selanjutnya dan kami ucapkan jazakumullahu anna khairan atas ilmu yang telah di-share kepada kami. Semoga jadi sedekah jariah untuk Ustadz dan bermanfaat juga buat kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita beranjak ke pengumuman ya. Kita sesi tanya jawab kita cukupkan. Silahkan mungkin ditinggalkan aja di kolom chat pertanyaannya. Nanti disampaikan dan dijawab di kesempatan pertemuan berikutnya karena keterbatasan waktu. Selanjutnya mungkin ada pengumuman. Pengumuman yang pertama dari pengasuhan ya akan mengabarkan tentang sedang apa kegiatan mereka dan ada beberapa hal yang disampaikan nanti oleh pengasuhan yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis ya sebagai wakil dari pengasuhan Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Kepada Ustadz Mukhlis, silakan Ustadz Mukhlis. Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin untuk sedikit menyampaikan, tidak banyak yang ingin saya umumkan sebenarnya, khususnya untuk para wali santri SMP ITI Al-Himah Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama 1 bulan ke belakang, sudah kita cantumkan dalam lembaran laporan yang akan dikirim insya Allah maksimal sore ini ya. Maksimal sore ini ya akan di satu persatu ya, karena banyak juga mungkin akan ada yang agak lama. Insya Allah sore selesai. Itu sudah tertera seperti kegiatan harian, mingguan ataupun bulanan. Di situ tertulis. Satu saja yang mungkin perlu diperhatikan oleh semua wali santri. Kami musrifah sangat-sangat mengharapkan kritik dan saran ibu bapak ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang keluhan ataupun apapun itu, silakan langsung saja japri ke kita bagian pengasuhan khususnya musrif atau musrifah, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan bersama-sama, bermusyawarah bersama. Khususnya contoh seperti yang sensitif seperti uang jajan gitu ya, masih ada beberapa yang tidak tahu apa alasannya tidak mau untuk menitipkan. Sebenarnya kita mewajibkan untuk dititipkan bukan apa-apa, tapi untuk keamanan agar tidak dipakai untuk hal-hal yang
tidak baik atau bahkan melindungi dari kehilangan atau lain-lain seperti itu. Jadi kalau memang ada rasa keberatan ataupun seperti apa, mohon untuk disampaikan ke kita sehingga kita bisa mencarikan jalan tengahnya seperti apa, seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. 2 poin ya. 1 tentang kegiatan keseharian santri, insya Allah dalam bentuk laporan tertulis disampaikan kepada ibu bapak sekalian, khususnya yang boarding ya SMP, meliputi kegiatan keseharian aktivitas sholat, mengikuti kegiatan kebahasaan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran di kelas, itu insya Allah disampaikan melalui laporan tertulis ya. Dan yang kedua, mohon kritik dan sarannya khususnya terkait pengelolaan uang jajan santri demi keamanan, entah itu terhindar dari hilang ya, ataupun keamanan supaya tidak menjadi alasan bisa keluar-keluar untuk kebutuhan pribadi tanpa izin kepada musyrik-musyrikah. Saya kira itu dari beliau sebagai pengumuman. Kemudian ada titipan pengumuman dari Kepala Sekolah SMP ya, khusus untuk kelas 9 SMP Bina Insan Madani, ada pengumuman insya Allah ya, tanggal 5 sampai tanggal 10 April, anak-anak ibu yang kelas 9 akan menjalani ujian sekolah ya. Ini ujian sekolah akhir yang kedinasan, materi-materi kedinasan. Itu tanggalnya dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya, jadi memang kelas 9 tidak ada UN, tapi cukup dengan ujian sekolah yang di standar nasionalkan. Jadi mungkin Ibu disiapkan untuk doanya ya, dikasih tanggal untuk siap-siap doa, tanggal 5, tanggal 10 sampai tanggal 10 khusus untuk membackup hati-hati anak kita dalam menghadapi ujian. Kemudian yang terakhir pengumuman dari keuangan pondok pesantren bagi ibu bapak kelas 9 yang anaknya akan segera menjalani US, ada beberapa kewajiban yang harus segera ditunaikan, diantaranya untuk biaya US, kemudian untuk biaya foto, dan untuk pengurusan ijazah. Adapun rinciannya insya Allah nanti di-share secara tertulis ke grup-grup Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu untuk pengumuman-pengumuman. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kesalahan yang disadari atau tidak. Selama acara berlanjut, selama acara berjalan dari awal hingga akhir, jika ada yang baik dan bermanfaat itu semata-mata dari Allah melalui taufiknya, semoga bermanfaat bagi Bapak sekalian. Adapun jika ada kekurangan, kekhilafan, ataupun kesalahan teknis yang terjadi, kami memohon maaf dan semoga Allah mengampuni. Saya kira kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.